Salam sehat, kembali kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial SMP kelas 7 untuk materi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nilai guna merupakan suatu kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dengan mengkonsumsi barang-barang. Nilai guna barang ada 4, yaitu nilai guna bentuk atau form utility, nilai guna waktu atau time utility, nilai guna tempat place utility, dan nilai guna kepemilikan ownership utility. Nilai guna bentuk artinya suatu benda akan mempunyai nilai guna lebih setelah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kayu akan lebih berguna setelah menjadi mebel. Nilai guna waktu, time utility, artinya suatu benda akan mempunyai nilai guna lebih setelah mengalami perubahan waktu. Contohnya, jas hujan akan lebih berguna jika digunakan pada saat hujan. Yang ketiga, nilai guna tempat atau place utility, artinya suatu benda akan mempunyai nilai guna lebih setelah mengalami perubahan tempat. Contohnya, pasir di pantai tidak punya arti, tetapi setelah diangkut ke kota atau ke toko bangunan itu akan memiliki nilai guna yang lebih. Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Suatu benda akan mempunyai nilai guna lebih setelah berpindah kepemilikannya. Contohnya, buku kelas 7 akan lebih berguna jika dimiliki oleh siswa kelas 7. Tujuan daripada kegiatan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa, mengganti barang yang rusak atau habis. 3. Memenuhi kebutuhan pasar. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, untuk meningkatkan kemakmuran. Yang keenam, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang ketujuh, memperluas lapangan usaha. Dan yang 8, menjaga kesinambungan atau kontinuitas usaha perusahaan. Produksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan lapangan usahanya. Produksi dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif merupakan produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Contohnya seperti pertambangan, penangkapan ikan di laut, dan lain-lain. Yang kedua, produksi agraris merupakan produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan. Contohnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, produksi industri merupakan produksi yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Yang keempat, produksi perdagangan merupakan produksi yang kegiatannya mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir, yang kelima, produksi jasa adalah produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuang barang itu sendiri. Seperti di gambar ini ada 3 contoh kegiatan produksi. Yang pertama ini adalah contoh produksi ekstraktif, ini contoh produksi agraris, dan ini adalah contoh produksi jasa. Yang kedua, kalau berdasarkan tingkatan produksinya, produksi dibedakan menjadi
ketiga yaitu produksi primer adalah produksi yang kegiatannya menghasilkan bahan-bahan dasar yang bisa langsung dikonsumsi atau yang akan digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Bidang produksi primer mencakup produksi ekstraktif dan produksi agraris. Yang kedua, produksi sekunder merupakan produksi yang mengolah bahan-bahan dasar yang dihasilkan oleh tingkat produksi primer. Bidang produksi sekunder meliputi produksi industri. Yang ketiga, produksi tersier merupakan produksi yang bersifat memperlancar proses produksi dan menyalurkan hasil produksinya. Bidang produksi tersier meliputi bidang produksi perdagangan dan produksi jasa. Untuk melakukan kegiatan produksi membutuhkan faktor produksi. Faktor produksi meliputi faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli antara lain sumber daya alam dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan meliputi modal dan skill atau kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dipergunakan sebagai alat pemuas kebutuhan. Contohnya hasil tambang. Apa ciri-ciri faktor produksi alam? Persebarannya tidak merata, jumlahnya terbatas. Kondisi alam tidak bisa dikendalikan, dan faktor produksi alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Ada yang sifatnya hayati dan non-hayati. Faktor produksi tenaga kerja merupakan orang yang membantu pelaksanaan produksi agar dapat berjalan lancar. Ciri-cirinya antara lain terikat dengan pemiliknya, bisa dipergunakan lagi. Tenaga kerja itu dibedakan menjadi dua menurut sifatnya, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani artinya tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan berpikir atau intelektual. Sedangkan tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan dan kemampuan fisik. Menurut kualitasnya, tenaga kerja dibedakan menjadi tiga, ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang diperoleh melalui jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang diperoleh melalui pelatihan tertentu. Biasanya diperoleh melalui pendidikan non-formal. Dan yang terakhir, tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih, artinya tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus. Faktor produksi modal. Modal merupakan segala sumber daya hasil produksi tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan barang-barang modal. Contoh modal seperti mesin, peralatan, gedung untuk gudang, dan kendaraan. Modal itu dibedakan ke dalam beberapa jenis. Kalau berdasarkan sumbernya, ada modal sendiri dan modal asing. Kalau berdasarkan bentuknya, ada modal konkret dan modal abstrak. Berdasarkan kepemilikannya, ada modal individu dan modal masyarakat. Berdasarkan sifatnya, ada modal tetap dan modal lancar.
Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneur adalah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu mengelola dan mengambil keputusan atas berbagai faktor produksi agar usaha tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan atau badan usaha yang telah ditetapkan. Faktor produksi kewirausahaan akan memperoleh balas jasa berupa laba. Seorang produsen tentu akan berupaya meningkatkan hasil produksi. Berbagai upaya yang dilakukan produsen untuk meningkatkan hasil produksi antara lain intensifikasi, artinya usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki atau mengganti alat produksi yang digunakan, faktor-faktor produksi maupun metode kerjanya. Yang kedua, ekstensifikasi, artinya usaha untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi yang digunakan. Yang ketiga, diversifikasi adalah cara memperluas usaha produksi dengan menambah jenis produk atau melakukan penganekaragaman produk yang dihasilkan. Yang keempat, spesialisasi, yaitu usaha untuk mengadakan pembagian kerja secara khusus, yaitu masing-masing orang, golongan, atau daerah menghasilkan barang-barang yang sesuai dengan bakat dan keahliannya, keadaan daerah, iklim, serta kesuburan tanah. Yang kelima, otomatisasi, artinya perluasan produksi. Dengan cara ini menunjukkan penggunaan mesin-mesin dan teknologi yang modern dalam melakukan proses produksi. Otomatisasi disebut juga dengan mekanisasi. Kita akan membahas mengenai kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran atau menyampaikan hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi seperti di gambar ini, ada kegiatan penyebarluasan atau penyaluran hasil perkebunan dari desa ke kota. Tujuan distribusi yang pertama menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, yang kedua mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi, yang ketiga menjaga stabilitas perusahaan, yang keempat sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah, yang kelima peningkatan nilai barang dan jasa, yang keenam supaya proses produksi merata, yang ketujuh mempertahankan kontinuitas proses produksi, dan yang kedelapan menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Saluran distribusi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu saluran distribusi langsung, artinya penyebarluasan atau penyaluran barang atau jasa dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung, artinya kegiatan penyebarluasan atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen dengan melibatkan perantara seperti pengecer, pedagang besar, agen. Ini berperan dalam perantara penyebarluasan barang dan jasa. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi
memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik, untuk memenuhi kebutuhan rohani, dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Untuk melakukan kegiatan ekonomi membutuhkan pelaku kegiatan ekonomi. Siapa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan subjek baik perorangan maupun badan organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumsi atau RTK, rumah tangga produksi atau RTP, rumah tangga pemerintah atau RTN, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri atau RTLN. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.